Halo teman-teman online, selamat datang di channel Caps and Clicks. Kali ini gue mau ngomongin Nintendo Switch di penghujung 2024. Jadi Nintendo Switch sudah jalan 7 tahun lebih, dan ini sudah di penghujung akhir cycle dari Nintendo Switch, karena akan ada penerus Nintendo Switch yang berikutnya rilis di tahun 2025, yaitu Nintendo Switch 2. Jadi apakah Nintendo Switch di penghujung 2024 masih worth untuk dibeli dan bakal relevan di 2025 dan seterusnya? Simak videonya. Oke, kita mulai dari pendapat gue yang gak enaknya dulu nih. Jadi Nintendo Switch ini sebenarnya udah kelihatan banget tuanya, terlihat dari harganya. Harga Nintendo Switch ini udah mulai jatuh dalam-dalamnya. Ya wajar lah ya, udah 7 tahun belum ada refreshment juga. Dia cuma dapat update screen doang ke OLED. Gua nggak bisa bayangin sih kalau kalian beli Nintendo Switch ini di day one, itu kayaknya udah puas banget sih rasanya. Dan tidak bisa dipungkiri adanya tekanan dari seller CFW ya, membuat konsol Nintendo Switch yang OFW ini jadi lebih turun lagi. Termasuk harga gamenya juga. Gue nih bingung harus happy atau harus sedih. Happy karena harganya makin turun, sedih karena semua orang ngebajak bertani. Gue sendiri nyenengin Nintendo beli game ori fisik mereka, dan kalau gue jual lagi pun belum tentu laku. Ya karena CFW ini. Komen pendapat kalian ya tentang hal ini ya. Kesel banget soalnya ini. Ya Nintendo Switch jelas nampak tuanya dari hardware-nya. Terlihat dari title game yang gak masuk-masuk ke Nintendo. Contoh konkretnya kayak GTA 5 aja. Sampai sekarang nggak masuk-masuk. Ini game lawas loh, tapi nggak masuk-masuk. Bahkan game FIFA yang masuk di Nintendo Switch cuma Legacy Edition. Belum ada game FIFA yang grafiknya kayak PC masuk ke Nintendo. Udah jelas banget hardware dari Nintendo Switch ini tidak kuat untuk jalanin game dengan grafik minded. Ya make sense, karena Nintendo nggak pernah ngejar grafik di konsol war, melainkan fokus ke pengalaman permainannya. Jadi kalau kalian cari adalah grafik, ya mending beli PS gak sih? Lalu gripnya Nintendo Switch ini gue kurang suka ya, karena dia tipis banget. Ya gue paham sih dia mengejar portabilitas supaya bisa kita bawa kemana-mana. Tapi ketika gue mainin dalam jangka yang waktu yang lama, ini cukup nggak enak ya di tangan, cukup nusuk. Dan nggak ada gripnya ini juga bikin tangan gue jadi cepet capek. Karena Nintendo Switch memiliki beratnya di 398 gram, sehingga dengan bentuk yang setipis itu dan berat yang seberat itu bikin tangan kalian jadi lebih cepat capek. Saran gue kalau misalkan kalian mau main secara handheld, kalian bisa beli aksesoris grip kayak seperti ini, atau kalian bisa beli Joy-Con third party yang udah ada gripnya. Itu akan sangat membantu kalian untuk main Nintendo Switch lebih enak lagi, lebih nyaman lagi dengan periode waktu yang lama. Oke, sekarang yang menarik-menariknya lah buat dipertimbangin untuk beli Nintendo Switch. Yang menarik Nintendo Switch ini adalah inovasinya. Main game secara handheld dan bisa main secara konsol di TV itu adalah hal yang sangat istimewa. Gak heran banyak yang mencontek ide dari Nintendo Switch ini, kayak Steam Deck, ROG, Legend Go, dan sebagainya. Tapi cuma Nintendo yang work sangat efektif di konsolnya, karena semua game dioptimalkan oleh developernya langsung untuk Nintendo Switch. Contoh kayak The Witcher 3 dan Hogwarts Legacy dengan segala kekurangannya bisa jalan di 30 fps. Bukan hanya itu, Joy-Con yang bisa dipisah jadi dua, dan game yang lebih ke multiplayer bikin pengalaman bermain jadi seru banget sama teman-teman. Karena ini adalah esensi main game yang sesungguhnya, yaitu main game secara fun bersama teman. Gak peduli tuh mikir grafik harus rata kanan, cukup nyalain konsol, masukin game, main berjam-jam. Wih, kok rima ya? Ngomongin Joy-Con, jadi Joy-Con adalah hal yang gue suka, tapi malah jadi hal yang dibenci banyak orang karena adanya kendala Joy-Con drift. Bahkan sampai orang-orang bilang Joy-Con pasti akan drift pada waktunya. Tapi gue gak ngerasain drift itu sama sekali loh. Bahkan gue beli lagi tambahan Joy-Con bekas. Dari pertama gue beli Nintendo Switch di 2021 sampai sekarang analognya belum rusak. Malah tombol LRZR yang di sampingnya rusak duluan. Dan benerinnya pun gampang. Lepas dari itu, Joy-Con juga adalah salah satu inovasi yang baik dibuat oleh Nintendo. Belum ada ceritanya tuh. Dulu bisa main dari yang sendiri dengan gamepad, bisa dibelah jadi dua buat main berdua sama temen lo.
Kurangnya ya Joy-Con tuh cuma satu sih. Nintendo tolong buat Joy-Con yang edisi sebelah kiri aja yang ada di padnya ya, bukan disamain kayak face button. Oke? Thank you Nintendo, you're welcome. Oke, judul gamenya. Judul game udah banyak banget sih, dari game third party, franchise Nintendo, sampai game indie yang jelas dan yang gak jelas pun ada, yang gratis pun juga ada. Pokoknya dengan game eksklusif Nintendo aja kalian bisa ngabisin banyak waktu buat mainin gamenya. Mau main Mario, seru-seruan, Mario Kart bareng temen, bisa kalian mainin tuh berulang-ulang. Belum lagi game dari lini Zelda. Ini gue bisa habis puluhan jam mainin ini doang. Dan lini Zelda pun ada banyak, BOTW, Link Awakening, TOTK, Skyward Sword. Itu baru game Zeldanya doang, belum Pokemon. Belum lagi ada JRPG-nya. Nintendo adalah rumahnya JRPG. Sebutin aja, Fire Emblem, Xenoblade, Dragon Quest, dan sebagainya. Gua aja nggak bisa ngejar title yang ada di Nintendo Switch kalau mau mainin semua JRPG itu ya. Terus kalau udah ada Nintendo Switch 2 nih, lu mau ngapain bang? Oke, ini kalau gue ya, kalau misalnya Nintendo Switch sudah ada. Oke, kabarnya nih Nintendo Switch 2 setara dengan PS5 performanya. Ini akan menjadi titik akhir dari muara konsol game idaman. Karena buat gue main FIFA grafik kayak PS5 di handheld itu no debat. Apalagi sampai Black Myth Wukong dan GTA 6 ke NS2 selesai itu PlayStation. Main game AAA di environment konsol yang buat kalian bisa main lebih dari 4 jam di handheld itu idaman banget. Lalu harga Nintendo Switch 2 diperkirakan sampai 8 jutaan. Itu pun kalau harga normalnya mungkin. Belum harga digorengnya. Mungkin bisa sampai 10 jutaan lebih ya. Jadi lebih baik menunggu 2 tahun setelah Nintendo Switch rilis, sharing harganya menurun dan game title yang bertambah di Nintendo Switch 2, baru deh kita mulai mau cari Nintendo Switch 2 gitu. Harga gamenya pun pasti nanti akan menyentuh 900 ribuan. Jadi lebih baik selesaikan game yang ada di Nintendo Switch dulu, sambil nabung baru pindah ke Nintendo Switch 2. Tapi kalau Nintendo Switch 2 nggak bisa backward compatibility ke Switch, gua akan stay sampai waktu yang lama di Nintendo Switch dulu. Tapi kalau Nintendo Switch 2 support backward compatibility, gua mulai berencana untuk jual konsolnya, tapi tidak dengan gamenya. Kalau lo baru mau mulai beli Nintendo Switch, malah lebih enak lagi, tinggal selesain aja game yang lu punya dan lu jual gamenya, kalau lu jual konsolnya. Tapi kalau udah kayak gue gini, udah habisin banyak uang buat koleksi gamenya, aksesorisnya, ini berat buat kalian sih untuk ninggalin, termasuk gua. Lagi pula ada hal yang selalu dilakukan oleh Nintendo, yaitu recycle game, menggunakan title game yang sama cuma di enhance grafik aja. Tidak ada perubahan signifikan, cuman upgrade grafik doang, dan anehnya kita tetap beli gitu. Ya itulah Nintendo, anehnya Nintendo, tapi tetap aja laku. Emang jago dia jualannya, kayak Apple mirip-mirip. Jadi ini aja pandangan gue terhadap Nintendo Switch di tahun 2024 sampai 2025. Menurut gue Nintendo Switch sangatlah worth it untuk dibeli. Dari inovasinya, dari portabilitasnya, dan juga dari judul-judul gamenya, itu sangat menarik dan bisa dipertimbangkan untuk dikoleksi. Karena dari game library yang ada di Nintendo Switch aja, lo nggak akan bisa namatin itu semua di masa hidup lo, gue rasa. Lebay-lebay enggak ya, lo main game Nintendo Switch aja menurut gue udah cukup banget buat ngisi waktu luang lo. Oke, itu aja. Sampai ketemu di hari perilisan Nintendo Switch 2. Balik lagi ke sini, komen pendapat lu di 2025. Apakah pendapat kalian masih sama tentang Nintendo Switch ini? Apa berubah nih? Jadi busuk Nintendo Switch. Ya itulah. Ya tapi gue sih lebih nungguin Nintendo Switch Lite OLED sih ketimbang Nintendo Switch 2. Yalah, itu aja dari gue. Thank you semuanya udah nonton sampai detik ini. Thank you banget. Bye.